Bidadari yang di surga itu tidak merasakan kelezatan di surga sebagaimana ibu-ibu yang soleha, nona-nona yang soleha. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertanyaan, apakah wanita-wanita yang solehah di dunia lebih bagus daripada hurul ain? Apakah sebaliknya? Yani bidadari lebih bagus daripada wanita-wanita yang soleh di dunia? Maka jawabannya adalah telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, anisa'ud dunya afdalu min huril ain? Apakah wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang baik di dunia lebih afdol, lebih bagus daripada bidadari di surga? Maka Rasulullah SAW menjawab dalam sabdanya, qala nisa'ud dunya afdalu min huril ain. Wanita-wanita yang soleha di dunia lebih bagus daripada bidadari di surga. Secara zahir ya bidadari semenjak diciptakan tidak buat dosa. Secara zahir bidadari semenjak diciptakan harum terus. Tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak melahirkan. Zahirnya seperti itu. Kalau melihat zahir ya jelas wanita-wanita yang bidadari yang tinggal di surga lebih bagus daripada wanita-wanita yang solehah di dunia. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, qultu wa bimadza, sebab apa mereka, yakni wanita-wanita solehah di dunia lebih bagus daripada bidadari-bidadari yang tinggal di surga itu? Rasulullah SAW menjawab, qala li solatihin, sebab solat-solat mereka, wasiyamihin, sebab puasa-puasa mereka, wa ibadatihin Allah azza wa jalla, sebab ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Maka berdasarkan hadis di atas tadi, jelas yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita-wanita yang soleha lebih afdol daripada bidadari di surga. Ulama menjelaskan kenapa sebab seperti itu, ya jelas yang disampaikan Nabi tadi. Tetapi karena di dalam sholat, karena di dalam puasa, karena di dalam ibadah-ibadah yang lain, di situ ada mujahadah, ada susah-susah, lagi enak-enak tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang pengumuman dari Allah lewat muazin, hei orang tidur bangun, tidurmu
kecil, Allah Maha Besar. Semua yang ada di bumi ini kecil. Lagi sholat, lagi tidur di waktu malam, datang waktu tahajud, suruh lagi sholat tahajud, sholat sunnah tahajud. Di saat sholat subuh, mungkin setelah tahajud tidur, setelah tidur dalam keadaan ngantuk, terdengar lagi suara muadzin, as-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih bagus daripada tidur. Bangun lagi. Kalau di Indonesia mujahadanya untuk berwudu tidak seberapa. Kenapa? Karena airnya tidak ada yang dingin. Kalaupun dingin tidak seberapa. Di Palu seperti di Napu, Palolo, di Jawa, di Malang, juga di Kerincing. Di sana itu airnya dingin, tapi dingin tidak seberapa. Mungkin dia ada di pegunungan-pegunungan yang tinggi. Tetapi daerah yang punya 4 musim, seperti India, seperti Pakistan, seperti Bangladesh, atau daerah yang sepanjang tahun itu yang ada hanya salju saja itu. Kebanyakan saljunya musim dinginnya daripada musim panas. Jelas di sana saat puncak musim dingin wudunya mujahadah susah. Pernah saya berwudu saat masih belajar dulu di luar negeri, warga di Pakistan, waktu kami jalan-jalan itu di mana itu lagi pergi lihat gunung salju. Di situ tiba waktu maghrib, akhirnya wudunya pakai salju. Subhanallah, dinginnya minta ampun. Di puncak musim dingin, jangankan jalan-jalan tanpa pakai kos tangan, kos kaki, hanya keluar dari penginapan saja, di emperan, bukan setengah jam, hitungan hanya menit, kayak seperti kulit diiris-iris. Jadi bukan dinginnya itu bukan 1 ke atas, tapi minus 7, minus 10, minus 12. AC saja baru dicuci sudah dingin, apalagi. Maka karena di surga tidak ada sholat, karena di surga tidak ada puasa, karena di surga tidak ada haji, jadi karena di surga tidak ada zakat dan perintah-perintah Allah yang lain, dan juga tidak ada larangan di sana, bebas. Maka bagi wanita penghuni surga ini, bidadari itu, tidak ada susah bagi mereka. Yang mujahadah adalah ibu-ibu, nona-nona yang soleha, yang di dunia yang taat kepada perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Maka sebab itulah mereka lebih bagus daripada bidadari. Mungkin terbayang di pikiran ibu-ibu, nona-nona, mereka justru lebih enak. Kenapa? Mereka kan tidak susah. Mereka rasa lezat terus. Justru kami ini yang menderita. Pemikiran itu sebenarnya tidak betul. Kenapa? Yang merasakan kelezatan itu nanti ibu yang soleha, nona-nona yang soleha itu. Kenapa? Orang akan merasakan lezatnya sirup yang dingin kalau setelah panas. Coba lihat petani, pacul dulu, tung. Di panas matahari, tiba-tiba datang orang kasih sirup yang dingin, segar. Enak tidak? Tapi kalau orang yang tinggal di musim dingin, memang di musim salju kamu datang kasih sirup, enak? Sirupnya enak? Tidak enak, karena dia memang hidup tinggalnya di daerah dia belum merasakan mujahadah, kesusahan untuk mendapatkan kelezatan sirup tadi. Sama juga seperti itu.
Wanita-wanita bidadari yang di surga itu tidak merasakan kelezatan di surga sebagaimana ibu-ibu yang soleha, nona-nona yang soleha, yang semasa hidup di dunia taat sama Allah dan lewat perintah dijalankan, larangan dijauhi. Tadi sudah saya singgung sedikit, dalam menjalankan perintah jelas ada mujahadah, ada susahnya. Dalam meninggalkan larangan ada susahnya. Tetapi kesusahan itu setelah susah itu baru dikasih masuk di tempat yang sejuk. Di sana tinggal walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Bagi kamu apa yang diinginkan hatimu di sana, yang telah dijanjikan, disiapkan jamuan dari nuzulan min ghafurur rahim, dari zat yang maha pengampun dan maha kasih sayang itu. Jadi setelah susah di dunia dengan kasih sayang Allah, kesusahan itu berakhir setelah datang kematian. Di sana baru dikasih kelezatan yang bukan begini. Artinya tidak ada levelnya itu bukan terus seperti ini, tidak, atau menurun, tidak, tapi kelezatannya itu naik, pokoknya tidak ada batasan ini, karena di surga akan selama-lama. Maka ibu-ibu di rumah, nona-nona di rumah, dalam menjalankan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain, jangan mengeluh kesusahan hanya sebentar saja. Insya Allah setelah datang kematian, semua kesusahan berakhir dan terbuka dari Allah untuk ibu-ibu dan nona-nona kelezatan yang tidak ada lagi batasannya. Semoga Allah jadikan ibu kita, kakak adik kita, nenek kita, oyang-oyang kita yang perempuan, khususan istri kita, anak-anak wanita kita, tante kita, tetangga kita itu, dan wanita-wanita muslimah seluruh dunia menjadi wanita-wanita yang solehah, supaya senang di dunia dan senang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanallah.